Oke, selamat datang di webinar Blessing pada malam hari ini. Ya, kita sungguh bersyukur karena di tengah kondisi pandemi ini, di situasi yang buruk ini kita masih bisa saling bercakap, saling bertemu, saling juga bisa bersilaturahmi. Ya, walaupun kita nggak bisa tatap muka, setidaknya kita bisa dipertemukan melalui media Zoom ini. Shalom teman-teman semuanya, selamat malam. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Berkat Anugrahia. Saya berasal dari STT Aletea sebagai seorang mahasiswa. STT Aletea bertepatan di lokasi di Lawang, Malang, Jawa Timur. Dan kali ini kita akan kedatangan Jakarta, dosen STT II, yaitu Pak Roni Sitorus. Shalom Pak Roni. Shalom semua teman-teman, shalom berkat. Ya, itu dia tadi sudah mendengarkan suaranya, mungkin teman-teman penasaran yang mana ya orangnya. Nah, itu dia tadi suaranya sudah ditunjukkan kepada kita semua. Nah, sebelumnya saya akan menyambut teman-teman sekalian dari 50 domisili gereja yang hadir pada malam hari ini. Saya akan menyambut teman-teman dari GBI, GKT, GPDI, GMI, GKI, GMIM, GKAA, GSJ PDI, GKA, GMIT, GPKRIS, GKE, HKBP, GKII, GKAI, GKY, KGBI, GPPK, GKNI, GKBJ, GKMI, GIDI, GPT, GKPM, Gereja Toraja, GPMRI, GKRI, GBKP, GPID, GKPI, GKI, GKSP, GPI, GKIN, GKST, GKPS, GIAI, GMPU, GPCC, GSJA, GKKK, GKPI, GKI, GKSP, dan juga ada NDC, ada juga Germita, HKI, GST, GSKI, YHS Church, dan lain-lain. Selamat datang. Saya panitia webinar Blessing menyambut teman-teman dengan segala hormat dan dengan segala sukacita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mengikuti acara webinar Blessing. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki webinar ini, saya ajak teman-teman semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas betapa besar kasih-Mu, atas betapa besar kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada saat ini itu bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, melainkan karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa di kondisi ini Tuhan, kami tidak dapat bertemu secara langsung, tapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami akan mendengar materi Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Roni Sitorus. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati beliau, menjadikan beliau berkat bagi teman-teman Yuders yang ada dimanapun mereka berada, dan kiranya juga Tuhan melalui webinar ini kami dapat mengetahui apa maksud Engkau di dalam kehidupan kami dan bagaimana cara kami Tuhan melawan rasa sakit hati yang ada di dalam hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Oke, saya persilakan kepada beliau, Pak Roni Sitorus, untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materi. Dipersilakan waktu dan tempat. Oke, langsung banget ini ya. Oke, shalom semua teman-teman. Wow, luar biasa ini anak-anak muda. Oh, ada juga nih Pak Iwan, ini teman saya nih ya. Ikut juga di dalam. Halo Pak Iwan, alumni dari kampus kita juga. Teman-teman yang mau nyalain video dengan sukarela silakan ya, karena kalau nggak mau nyalain juga nggak apa-apa ya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya pakai slide ya. Ini saya sudah bisa share screen kah, Berkat? Sudah Pak Roni, sudah bisa di-share. Ya, thank you buat webinar Blessing ini keren sih ya. Ini bukan dibawa STT, bukan dibawa satu gereja, tetapi ini inisiatif Berkat dan juga timnya ya, anak-anak muda yang bisa membentuk satu acara seperti ini. Itu luar biasa sekali, dan kita percaya di tengah pandemi ini kita justru makin dimudahkan untuk kumpul dari seluruh Indonesia seperti itu. Ini anugerah Tuhan. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Roni Sitorus ya.
Sitorus itu adalah marga dari suku Batak ya. Saya jadi asli dari suku Batak. Sayangnya saya sudah menikah, teman-teman. Jadi ya kok sayang ya, emangnya saya diperebutkan, merasa banget ya. Ya, saya bersyukur Tuhan kasih saya wajah yang mirip Korea gitu ya. Wajah saya ini mirip Korea, teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, nih saya tunjukin fotonya. Tuh, mirip kan? Paling nggak saya mirip orang Korea Utara ya, bukan Korea Selatan gitu. Nah, ini istri saya Amoy dari Kalimantan ya. Istri saya cantik sekali ya. Saya juga dulunya agak sedikit ganteng karena berat badan sekarang sudah mulai berkurang kegantengannya. Dan saya sudah punya anak. Ini anak saya blasteran Amoy dan juga orang Batak ya. Namanya Misael. Ya, saya melayani di kampus STTI Jakarta. Saya juga melayani di gereja PIBI, Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, gereja kecil yang ada di Cengkareng. Saya juga melayani akun meme komik Kristen kalau teman-teman pernah lihat. Saya pikir itu perkenalan singkat dari saya ya. Nanti kalau mau kenal-kenal lagi, bisa hubungi IG saya, Instagram saya ya, karena saya pasti balas kalau ada yang DM. Oh, saya juga di TikTok followersnya 50.000. Bukan sombong, tapi semuanya haters karena saya sering membahas tentang perbedaan tentang agama Kristen, dan banyak teman-teman kita yang non Kristen yang komen-komen membenci saya di TikTok. Itu nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita tidak menjelekkan agama mereka. Kita melakukan itu untuk mempertanggungjawabkan iman kita sebagai orang Kristen. Oke, saya pikir itu. Langsung ini Kak, nggak ada lagi icebreaker gitu, nggak ada ya? Nah, sudah cukup Pak Roni, udah siap ini. Kita bisa materi. Oke, teman-teman, mari kita akan membahas satu tema yang begitu menarik. Ini saya sebentar ya. Saya tadi ketika share screen, saya nggak bisa lihat wajah kalian. Sebentar. Saya coba lagi, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin di akhir aja ya. Berkat Yesus saya sampaikan materi dulu. Lalu kalau ada yang mau bertanya, boleh di akhir. Nah, ini sekarang sudah bisa nih. Oke. Ya, judulnya adalah Fight the Heartache, atau memerangi atau melawan sakit hati, seperti itu ya. Melawan atau berjuang mengalahkan sakit hati. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hati di sini kita harus tahu bahwa ini tidak sedang berbicara hati, liver, organ tubuh, bukan ya. Hati ini kita sedang berbicara tentang sesuatu yang mengontrol semua emosi kehidupan kita ya, atau boleh dikatakan the inner yang ada di dalam diri kita, yang mengatur pikiran, yang mengatur perasaan, yang mengatur kehendak. Jadi ketika kita berjuang mengalahkan sakit hati atau menyembuhkan sakit hati, bukan sakit hati secara biologis seperti itu, tetapi lebih kepada apa yang mengontrol semua kehidupan kita. Nah, hati yang luka itu, hati yang sakit, hati yang luka, hati yang patah, hati yang hancur, itu harus dibereskan. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak dibereskan, maka hati kita akan tetap dalam keadaan seperti itu, dan akan menjadi satu hal yang memancarkan sikap kita. Perhatikan coba Amsal 4 ayat 23. Kenapa hati itu begitu penting? Amsal 4:23 katakan gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ rasa amarah, maka kita akan menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang yang hatinya sehat. Karena hati itu sangat mempengaruhi sikap kita. Sehingga perlu sekali teman-teman, kita selalu membereskan hati kita. Kalau kita punya luka hati, beresin gitu. Kadang-kadang ada orang yang merasa, gue nggak kenapa-napa kok, gue nggak sakit hati kok. Nah, ini langkah pertama yang paling penting harus diperhatiin, bahwa kita harus sadar dulu, saya lagi ada masalah nggak dengan hati saya. Teman-teman, kenapa ada orang playboy? Ada nggak orang yang playboy di sini? Ada ya pastinya. Tapi nggak mungkin nggak mau ngaku. Ya, playboy. Pasti ada yang nggak beres dari hatinya. Dia satu perempuan, dia cepat bosan, dia langsung beralih lagi ke perempuan lain. Demikian juga mungkin playgirl ya, ke laki-laki lain.
Kenapa itu terjadi? Keren, yang ganteng, yang pintar, smart, pacarnya cuma satu sampai dia menikah, gitu, sampai mati. Ya kan? Tetapi karena ada masalah hatinya yang nggak beres, teman-teman. Saya selalu bilang begini, hati itu seperti bahan bangunan. Ini khusus dalam konteks misalnya membangun hubungan ya. Dan ini ya, karena banyak sekali zaman ini hubungannya sesama jenis ya. Kalau ada di sini mari bertobat ya, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang seperti itu, tapi harus bertobat. Nah, ketika bicara hubungan dengan lawan jenis, teman-teman, maka hati kita itu seperti bahan bangunan. Kenapa ada orang yang dalam konteks dia tidak bisa move on? Kenapa dia sulit sekali move on, padahal dia udah disakiti berkali-kali? Ada kan orang begitu? Sudah disakitin, tapi masih tetap cinta banget. Rasanya sulit sekali melepaskan. Udah bener-bener apa yang dilakukan pasangannya benar-benar menyakitkan. Tapi dia tahan terus. Kenapa? Karena dia belum beresin hatinya. Sehingga dia sulit untuk membangun dengan hubungan yang baru. Karena bahan bangunannya, hatinya itu udah rusak. Ya nggak? Bahan bangunannya udah bukanlah bahan yang bagus. Sehingga kalau dia membangun hal yang baru, hubungan yang baru, itu jadi tidak bagus. Nah, teman-teman, oleh sebab itu, bereskan hati kita. Atau mungkin dalam hubungan di luar pacaran. Ya. Saya mau bicara tentang hubungan kita dengan orang tua. Saya pernah dengar ada seorang anak remaja, teman-teman. Ini menarik sekali. Anak remaja Kristen, ketika pendeta khotbah gini. Tadi semua anak-anak remaja di sini, kalian harus tahu, Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita. Waktu dia mendengar kata Bapa, anak remaja ini langsung nangis, dia teriak, dia marah. Tapi pendetanya bingung, kenapa lu marah gitu? Kenapa, ada apa? Akhirnya setelah diselidiki, ternyata teman-teman, anak remaja ini punya kepahitan yang besar dengan bapaknya. Sehingga waktu dia mendengar bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang disembah adalah Bapa, dia nggak pernah punya image seorang Bapa yang baik. Bagi dia Bapa itu jahat, karena dia nggak tahu sosok Bapa yang baik itu gimana. Ya, sehingga ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus disebut Bapa, dia nggak terima. Nah, teman-teman, ini kembali lagi masalah hati. Masalah hati si anak ini, ya, yang belum dibereskan dengan bapaknya. Mungkin bapaknya memang jahat, mungkin orang tuanya memang toksik, mungkin kan ada orang tua yang toksik. Tetapi itu tidak menjadi alasan kita, orang-orang yang di dalam Kristus, untuk kita bisa terus menyimpan dendam. Kita harus bereskan hati kita. Nah, jadi dari hati terpancar semua kehidupan. Ya, ini harus diingat. Jadi kalau kita melihat orang punya masalah hidup, kita lihat aja cara hidupnya. Kita bisa tahu hatinya seperti apa. Oke. Nah, teman-teman, oleh sebab itu, yang namanya sakit hati, luka hati harus disembuhkan. Ya, harus dipulihkan. Kita harus fight, nah ini judulnya kan, fighting. Kita harus berjuang, kita harus berkelahi bahkan dengan diri kita untuk kita bisa mengalahkan si sakit hati itu sehingga hati kita pulih. Ya, kita harus akui kita ini orang-orang yang lemah. Ya, kita ini orang-orang yang gampang terluka. Ya, banyak sekali saya ketemu anak-anak muda, khususnya cewek-cewek nih. Aduh, kalau udah cinta sama cowok, please deh kalian jangan terlalu bucin gitu ya. Kalau masih pacaran, jangan kasih semua hatimu. Kasih sebagian aja gitu loh. Karena belum tentu dia menjadi pasanganmu nanti ya. Saya nggak tahu kenapa kita jadi orang yang lemah ya. Saya pernah dengar satu candaan dari siapa ya, stand up comedian, dia bilang kita itu memang dari kecil itu udah diajarin lemah sih sama lagu-lagu kita gitu kan. Dia bilang ada satu lagu yang sangat mengerikan. Tahu teman-teman lagu apa lagunya? Lagu Balonku Ada 5. Ini kalau kita nyanyi ini, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Lalu di sini, meletus balon hijau, dar. Setelah meletus apa? Hatiku sangat kacau. Nih, perhatikan ya. Balon aja meletus, kita diajarin jadi kacau gitu. Maksudnya, ya elah selemah itu cuma balon. Lu nggak usah kacau hatinya kacau. Kalau hatinya sedih, oke lah. Hatiku sangat kacau katanya. Nah ini kan sepertinya menurut stand up comedian itu bilang ini mendoktrinasi kita jadi orang yang lemah gitu. Cuman balon doang gitu. Perkara balon aja hati kita jadi kacau. Ya saya harap di sini nggak ada yang ikut webinar ini karena hatinya kacau karena balon meletus ya, nggak ada ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melihat ya. Saya ada 2 hal yang penting yang kita pelajari. Tentu nanti bagian dari 2 hal ini ada beberapa bagian-bagian kecil lagi. Kita lihat langsung ya. Bagaimana sih kita fight atau kita bisa melawan sakit hati itu? Ketika kita memiliki luka hati,
Bagaimana kita bisa melawan supaya sembuh? Ya, kayak COVID ya. COVID itu dilawan dengan imun. Imun melawan supaya sembuh. Nah, sakit hati pun perlu dilawan supaya sembuh. Pertanyaannya gimana caranya? Hari ini kita akan belajar dua hal. Ya, saya singkat dua hal. Bukan singkat sih. Poinnya dikit tetapi agak sedikit banyak anak-anaknya nanti di bagian kedua. Yang pertama, teman-teman, ini yang penting. Ini yang saya buat di postingan saya dalam promosi flyer juga. Bagaimana kita fight melawan sakit hati? Yang pertama, kita harus menyerahkan hati kita kepada sang pemilik hati. Siapa pemilik hati kita? Bukan pasanganmu, bukan orang tuamu, bukan sahabatmu. No. Pemilik hati kita adalah Tuhan. Dia yang ciptakan hati kita, ya kan? Dia yang membentuk hati kita. Kalau kita bisa memberikan hati kita kepada orang tua, itu kita cuma pinjemin ke mereka, ngerti nggak? Kalau kamu bisa kasih hati kepada pasanganmu, itu cuma pinjemin. Sesungguhnya hati itu milik Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami yang namanya luka hati, maka kita harus fight dengan cara apa? Serahkanlah hati yang hancur itu. Saya percaya Tuhan terima kok. Meskipun hati itu udah keping-keping ya, kelihatannya udah berkeping, udah hancur. Tuhan bisa terima dan Tuhan bisa balut itu sampai menjadi sembuh lagi. Nah, apa dasar Alkitabnya, Kak? Jangan cuma ngomong doang. Oke, fine. Kita lihat, teman-teman. Dalam Mazmur pasal 73, ayat 21 sampai 24. Saya bacain ya. Mazmur 73, ayat 21 sampai 24. Ini Mazmur yang ditulis oleh Asaf. Ini menarik sekali ya. Jadi ceritanya si Asaf itu ngelihat kenapa ya orang-orang baik itu, orang-orang benar, malah hidupnya menderita. Fasik, yang nggak kenal Tuhan, yang jahat, yang menindas orang, kok justru mujur, kok justru hidupnya laki, kok justru hidupnya hoki, justru hidupnya beruntung. Nah, itu yang dialami oleh Asaf. Akhirnya dia mengalami yang namanya sakit hati. Makanya dia katakan di ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, teman-teman, inilah keadaan Asaf. Dia tadi yang saya bilang sakit hati, karena melihat orang-orang jahat, orang-orang fasik justru untung hidupnya. Justru hidupnya diberkati, seperti diberkati. Ya, Asaf justru melihat orang-orang benar tertindas, menderita, orang-orang yang takut Tuhan justru mengalami penderitaan yang besar, justru mengalami kelaparan. Itu terjadi di zaman Asaf dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, hal ini membuat Asaf sakit hati, itu tadi ya, heartache itu. Dia mengalami sakit hati, teman-teman. Tetapi yang menarik, apa yang dialami Asaf, ini membuat dia menjadi dungu, kata dia. Kalau bahasa kita goblok, gue jadi goblok begitu ya, nggak ngerti kenapa apa, bahkan seperti binatang katanya, seperti hewan yang ada di dekat Tuhan. Nah, teman-teman, inilah suasana hati Asaf yang sudah kacau, ya. Tetapi Asaf melakukan hal yang luar biasa. Di ayat 23 dia bilang begini, Tuhan, walaupun hatiku rasanya pahit, katanya. Kalau dalam terjemahan asli sebenarnya hatiku rasanya berduka cita seperti itu. Tapi LAI menerjemahkan hatiku rasanya pahit. Walaupun hatiku sakit, ya sama aja ya. Tetapi ayat 23, aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat Tuhan, Tuhan menuntun aku. Dan kemudian Tuhan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, ini menarik sekali, teman-teman. Saya melihat ini adalah salah satu bentuk penyerahan diri Asaf. Jadi ketika dia nggak ngerti apa-apa, dia sakit hati. Dia bilang, aku tetap di dekat Tuhan. Aku tetap berdoa kepada Tuhan. Ini bicara penyerahan hati. Teman-teman, penyerahan hati itu kan yang mengontrol semua hidup. Berarti penyerahan hati itu bicara penyerahan diri kita. Jadi kita dekat sama Tuhan. Ya, ketika sakit hati, Asaf menyerahkan hatinya kembali kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Yang menarik adalah di ayat 23 itu kata-katanya begini loh. Tetapi aku tetap di dekatmu. Saya cek dalam bahasa Ibrani-nya, tetap itu menggunakan kata tamid. Apa artinya tamid? Tamid itu terus-menerus. Jadi gini, ini adalah satu peristiwa atau satu tindakan yang selalu dilakukan Asaf, bahkan sebelum dia sakit hati. Nah, ini menarik sekali, teman-teman. Jadi Asaf sebelum dia sakit hati pun,
dia sudah memiliki gaya hidup yang dekat dengan Tuhan. Makanya dia bilang, aku tetap di dekatmu, aku terus-menerus di dekat Tuhan. Ya, sehingga ketika hatinya sakit, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia dekat sama Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya Asap tidak hanya menjadikan Tuhan sebagai pelarian. Halo, berapa banyak kita yang jadiin Tuhan pelarian aja. Ya, coba kalau kita lagi senang, kita nyari siapa? Nyari teman, ajak party, ya kan? Ajak mabar, main game, ajak nonton bola bareng, ajak main PS5, macam-macam. Kalau lagi senang, ajak pacar kita, ya. Tapi coba kita lagi susah. Nah, yang kalau udah pernah kena COVID nih sendirian, isolasi mandiri, biasanya situ kita mulai ingat Tuhan. Masih syukurlah kalau masih ingat Tuhan. Yang paling kelewatan udah hidupnya penuh musibah, hidupnya penuh kesulitan, nggak ingat-ingat Tuhan. Tetapi teman-teman, saya percaya gini, meskipun kita itu manusia cenderung kita cuma datang sama Tuhan waktu butuh aja. Waktu udah hancur, udah putus nih, wah, baru ingat Tuhan. Waktu masih pacaran, mana pernah ingat Tuhan, ya kan? Waktunya habis buat pacarnya, teleponan, video call, jalan. Ya, bahkan mungkin waktu-waktu ibadah, waktu pelayanan diabaikan hanya untuk bisa bersama dengan pasangannya. Tetapi waktu sudah dipatahkan Tuhan, hatinya krak gitu ya, sampai bunyi, barulah nangis-nangis, Tuhan tolong aku. Ini kita sering terjadi. Tapi Tuhan kita memang Tuhan apa ya? Tuhan itu keren sih, dia sayang banget sih sama kita. Meskipun kita udah begitu ya, dia tahu loh. Biasanya, kalian pernah mikir nggak sih, Tuhan itu tahu semua. Ketika kita punya motif seperti ini, dia tahu lu bakal begitu kok, tapi dia tetap sayang gitu. Kita bilang, Tuhan aku berjanji, aku akan tetap setia sama Tuhan. Mungkin Tuhan tahu, Allah besok juga lu lebih bucin ke pacar lu daripada ke gua. Tapi meskipun begitu, Tuhan sayang sama kita. Artinya begini, memang idealnya seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan, harusnya tetap dekat sama Tuhan seperti Asap. Terus-menerus. Jadi hubungan, relasi dengan Tuhan itu terus-menerus. Nggak cuma kalau lagi perlu doang. Tetapi meskipun kita gagal, mungkin kita sekarang udah jauh dari Tuhan, tetapi lagi sakit hati, baru kita datang sama Tuhan. Percayalah, Tuhan nggak akan langsung tendang kita. Gue bilang apa? Tuhan nggak begitu ya. Tuhan pasti merangkul kita. Kita mungkin merasa, aduh, malu dah gue sama Tuhan. Selama ini gue lari, ya kan? Selama ini gue jauh. Tapi Tuhan bilang, no. Dia seperti seorang bapak yang melebarkan tangannya, dibilang, mari, sini aku peluk dulu. Dan dia mengatakan, aku siap memberikan penghiburan kepadamu. Yang penting mau dekat dengan Tuhan dulu. Yang penting mau datang sama Tuhan, menyerahkan hati kepada Tuhan. Itu bicara bagaimana kita mulai membangun relasi dengan Tuhan. Teman-teman, ketika kamu patah hati, jangan lari kepada minuman-minuman keras. Itu nggak akan menyelesaikan. Itu cuman, ya sementara kamu mungkin mabuk, lupa. Jangan lari kepada narkoba. Jangan pergi ke clubbing. Jangan lari kepada hal-hal yang sepertinya bisa membuat kita lupa sementara. Itu tidak menyelesaikan sama sekali. Larilah kepada Tuhan. Ya, meskipun idealnya kita harus terus ada dekat Tuhan, tetapi kalau kita udah terlalu jauh nih, kita patah hati, udah nggak apa-apa. Tuhan siap terima kita. Kembali kepada Dia, berdoa, ini pentingnya, berdoa dan baca firman. Selalu saya bilang begitu. Jangan cuma doa. Ini orang kesel, kita tidur, ngantuk. Nah, ini nggak boleh, teman-teman. Harus balance. Ada dua kelompok. Ada yang merasa, kayaknya doa singkat aja. Baca Alkitab, itu yang harus belajar gali terus. Ada juga kelompok yang, baca Alkitab nggak terlalu penting. Yang penting doa serius. Nah, ini nggak boleh. Dua-dua itu harus seimbang. Berdoa serius, baca Alkitab juga serius. Sehingga kita berdoa bicara sama Tuhan, kita baca Alkitab, Tuhan bicara sama kita lewat firman Tuhan yang kita baca. Nah, teman-teman, inilah yang disebut dengan menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Datang sama Dia. Dekatlah dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tetap dekat. Maka waktu kita sakit hati, waktu kita luka hati, waktu hati kita remuk, maka ini menjadi langkah awal untuk kita mengalami pemulihan hati. Ya, satu pujian yang indah yang saya selalu suka nyanyikan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Lalu apa? Hanya dekat padamu ada kekuatan baru,
Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Iya, hanya dekat Tuhan kita mengalami yang namanya kekuatan baru. Hanya dekat Tuhan kita mengalami pemulihan. Ketika kita berdoa minta Tuhan tolong saya lagi hancur nih. Ya, berdoa nggak usah terlalu formal kalau dalam doa pribadi ya. Kalau doa di komunal kayak gini di komunitas, di kelompok ya mungkin perlu tata bahasa. Tapi kalau doa pribadi itu ya sebenarnya kita seperti kepada Bapa aja gitu loh. Tuhan, aduh gue capek nih gitu. Nah, itu doa pasti didengar Tuhan. Yang penting kita bisa sampaikan dengan hati. Jadi itu yang pertama teman-teman ya. Bagaimana kita fight, bagaimana kita melawan sakit hati kita. Yang pertama, serahkan hati kita kepada Sang Pemilik hati, yaitu kepada Tuhan. Datang sama Dia ya. Kalau kamu udah terlalu jauh, nggak apa-apa, jauh sesungkan, Dia siap menerima. Itulah Bapa kita. Ingat perumpamaan 2 anak itu ya. Satu anaknya sudah foya-foya, udah habisin duitnya, bahkan dia mau pulang juga, tujuan dia pulang bukan pengen jadi anak, dia gue jadi pembantu bapak gue aja. Tapi baru dia dari jauh bapaknya sudah lihat, wah anakku, langsung dia peluk, dia potong sapi gitu ya. Kenapa? Itulah gambaran Tuhan Yesus. Walaupun kita jatuh jauh ya, dia tetap menerima kita. Dia tetap sayang sama kita. Tapi jangan juga jadi memperalat Tuhan ya. Tuhan sayang sama gua hancur-hancuran aja hidup. Itu juga kurang ajar kita ya. Tuhan melihat setiap hati kita. Oke, itu yang pertama teman-teman. Bagaimana kita fight untuk melawan sakit hati, menyerahkan hati kita kepada Sang Pemilik hati. Yang kedua, dan ini bagian terakhir, tetapi ada beberapa poin-poin kecil nanti di sini ya. Bagaimana kita untuk bisa berjuang mengalahkan sakit hati itu. Ini yang harus dilakukan juga, yaitu melepaskan pengampunan. Teman-teman, setelah tadi kita datang dalam doa kepada Tuhan, kita menyerahkan diri dan hati kita kepada Tuhan ketika kita mengalami sakit hati, maka relasi kita dengan Tuhan itu, kalau relasinya benar, kita doa sungguh-sungguh, kita baca Alkitab sungguh-sungguh, maka relasi itu akan menggerakkan kita untuk melepaskan pengampunan. Karena itu akan menjadi perintah Tuhan. Waktu kamu patah hati, Tuhan, bagaimana nih Tuhan caranya? Tuhan akan bicara sama kamu lewat firman Tuhan. Tuhan akan bicara lewat Alkitab yang kamu baca, atau kalau mungkin kalian punya karunia mendengar suara Tuhan, saya tidak berani batasin itu urusan kita dengan Tuhan. Intinya Tuhan akan bicara untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Karena itu perintah Tuhan, teman-teman. Perintah Tuhan adalah untuk kita bisa mengampuni. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisah juga. Jangan kita cuma berhenti menyerahkan hati kepada Tuhan, lalu kita nggak mengampuni, maka gagal kita. Atau kita mengampuni tapi kita tidak menyerahkan hati kepada Tuhan, maka kita tidak sanggup. Karena kita orang yang lemah, teman-teman. Kita butuh dua-duanya. Datang sama Tuhan, serahkan diri, serahkan hati, lalu lepaskan pengampunan kepada Dia yang sudah membuat hatimu diacak-acak sampai hancur, berlebur ya, sampai berkeping-keping. Pasti Tuhan akan tolong. Nah, teman-teman, pengampunan memang nggak mudah ya. Aduh, kalau ngomong pengampunan susah ya. Apalagi kalau kita masih ketemu dia, aduh, lihat mukanya aja kadang-kadang enak banget ya, pengen muntah rasanya. Apalagi zaman sekarang lihat status dia, kita mau blokir nggak enak, nanti dibilang anak-anak ya kan. Lihat status dia sama orang yang baru mungkin, atau ini bicara konteks pasangan lah, karena banyak anak muda ya. Sulit sekali untuk mengampuni. Tetapi sesulit-sulitnya mengampuni, firman Tuhan ajar kita bahwa tidak mustahil. Jadi sulit memang, tapi tidak mustahil. Artinya bisa. Karena apa? Karena Tuhan yang perintahin. Nggak mungkin Tuhan memberi satu perintah yang kita nggak bisa lakukan. Nggak mungkin lah. Iseng banget dia ngasih perintah kita nggak bisa. Dia tahu lu bisa lakuin, tapi jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan. Makanya dia perintahin, lepaskan pengampunan. Nah, dari pengampunan ini teman-teman, kita belajar dari satu kisah. Ya, tentang pengampunan yang mungkin sudah sangat legend lah ya kisah ini, kisah dalam Alkitab tentunya, yaitu kisah Yusuf, teman-teman. Nah ini Yusuf bukan bapaknya Yesus ya, tetapi Yusuf anak Yakub yang ada di Perjanjian Lama. Nah, kalau belum pernah dengar ceritanya, ya sudahlah dengarkan sekarang. Tapi saya harap ini ada 106 orang, mungkin semua sudah pernah baca lah kisahnya. Kalau belum pernah baca, ayo mulai sekarang rajin baca Alkitab, teman-teman. Saya ceritain secara singkat. Kalau belum pernah dengar, biar tahu, kalau sudah pernah dengar biar review lagi. Jadi saya nggak usah baca semua kisah Yusuf. Oke, kita tahu Yusuf itu di usia 17 tahun sudah dibenci oleh saudaranya. Nah, 17 tahun loh. Saya mau lihat dulu nih. Ada di sini yang berusia 17 tahun? Kalau ada boleh raise hand. Saya mau kasih hadiah buat kalian.
Ada yang usia 17 tahun? Angkat tangan pakai ini. Kristi. Boleh Kristi nyalain video? Kristi yang pertama. Kalau nggak nyalain, nggak dapat hadiah. Kristi. Oh, ada yang lain? Yang lain yang mau nyalain video, angkat tangan pakai aplikasi Zoom. Kalau gini nggak kelihatan. pakai fitur aplikasi biar langsung naik ke atas. Tuh Gilang dan Maksi. Gilang, siapa ini? Gilang atau si Maksi yang 17 tahun? Dua-duanya 17. Kok kayak 71 ya? Ya siapa ini yang 17 siapa? Dua-dua, Bang. Dua-dua. Iya. Satu. Siapa? Iya. Gilang. Iya, dua-dua 17. Oh, saya pilih satu lah. Yang paling ganteng lah. Siapa yang paling ganteng? Oh, si Kristi juga nyalain video tuh. Itu Kristi. 17 tahun ya. Coba saya tanya si Gilang dulu dah. Gilang sudah punya pacar? Waduh, kok langsung waduh. Sudah gagal, Bang. Sudah gagal. Gagal. Kristi udah punya pacar, Kristi? Udah, Kak. Aduh, jangan-jangan pacarnya si Maksi lagi ya. Oke, Gilang, kamu kan 17 tahun ya. Apa pergumulan terbesar yang sudah pernah kamu alami selama hidup 17 tahun? Yang paling berat pergumulan buat kamu. Yang paling berat buat saya. Disakiti orang lain. Widih, yang nyakiti ada di sini nggak? Nggak ada ya? Karena temanya melawan rasa sakit hati. Pernah Sama dikecewain. pasanganmu ya, yang sakitin ya? Pernah dikecewain. Kecewain, cewek atau cowok? Cewek lah, Bang. Cewek lah ya, jangan cowok ya. Cewek, Bang, cewek. Sakiti. Pokoknya cantik kali lah dia. Oke, Gilang. Gilang ini ya, Gilang, kamu dapat hadiah pulsa 20.000 dari saya. Nanti kasih nomornya ke Berkat ya supaya saya. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Nah, kenapa saya tunjuk Gilang? Teman-teman, Gilang itu begitu aja udah kayak kasihan banget tuh, wajahnya aja kasihan ya. Berat kayaknya kan? Tapi ketawa dia biar senang dikit lah ya. Tapi maksudnya gini, kita balik Yusuf. Yusuf itu seumuran Gilang, seumuran Kristi itu masih seger ya. Ya, aduh masih apalah ya, masih berondong-berondong begitu. Tapi penderitaan mereka, saya pikir Gilang tadi penderitaannya cukup sakit itu untuk anak umur 17 tahun. Tapi Yusuf itu penderitaannya lebih parah lagi, teman-teman. Usianya 17 tahun loh. Dia usia 17 tahun, apa yang dialami? Dia dibenci oleh saudara kandungnya sendiri. Bayangin ya. Aduh, ini serem banget. Saudara kandung yang harusnya melindungi dia, justru membenci dia, teman-teman. Itu yang dialami oleh Yusuf. Bahkan mereka bukan cuma simpan, oh gue benci nih sama si Yusuf. Bukan cuma itu. Kebencian mereka bergerak kepada satu tindakan yang menghancurkan. Apa yang mereka lakukan, teman-teman? Mereka bersepakat untuk pertama tadi mau bunuh si Yusuf, tapi nggak jadi karena ada yang membela salah satu abangnya yang baik. Dia bilang kita buang aja gitu, kita buang ke sumur, kita ambil bajunya, kita bilang sama bapak si Yakub bahwa anak adik kita ini diterkam sama binatang buas. Bayangkan teman-teman, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri abang-abangnya yang harusnya melindungi dia dari orang yang jahat, yang harusnya bisa mengayomi dia, justru melemparkan dia ke sumur. Waduh, 17 tahun itu masih usia labil. Benar loh, 17 tahun itu coba bayangin. Masih usia sangat muda seperti Gilang dan Kristi tadi. Masih sangat muda mereka. Yusuf sudah mengalami itu, teman-teman. Dan bukan cuma itu, setelah mereka buang, lalu mereka berdiskusi, kayaknya kita jangan buang nih, nggak ada gunanya. Mending kita jual. Nih, dijual adiknya, ya ampun, seram amat. Dijual. Astaga. Mana ada orang yang mau jual adiknya. Tapi ini dilakukan karena kebencian. Tapi coba kita ada di posisi Yusuf. Gila. Biasanya yang dijual itu di zaman itu apa? Budak, teman-teman. Yang diperjualbelikan itu budak. Dan ketika Yusuf dijual, dia tahu dia harus siap jadi budak. Budak itu tahu nggak? Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan pembantu itu masih punya hak atas dirinya. Masih bisa sekolah pembantu. Masih bisa kuliahin anaknya tinggi-tinggi. Kalau dulu budak tidak punya hak atas dirinya. Itu budak. Bahkan untuk memilih pasangan nggak boleh kalau nggak diizinkan tuannya. Untuk mikirin sekolah apalagi. Lu cuma bisa mengabdi sama Tuhan. Dan Yusuf tahu itu.
Ketika dia bilang dia mau dijual, dia lihat abang-abangnya bilang kita jual aja di dalam bayangan yang habislah gua. Budak tidak ada waktu untuk merdeka. Tergantung tuannya. Kalau tuannya baik ya syukur. Kalau tuannya nggak jahat sampai mati dia jadi budak. Itu yang dalam bayangan Yusuf. Dan ini coba deh. Saya terlalu yakin dan saya sangat-sangat percaya teman-teman bahwa Yusuf pun mengalami yang namanya sakit hati. Pastilah. Meskipun Alkitab belum catat. Nanti saya tunjukin ya bukti-buktinya. Tapi namanya dia manusia biasa, dia mengalami sakit hati itu sama abang-abang. Akhirnya apa? Akhirnya Yusuf dijual ke Mesir, ke seorang di Mesir, lalu orang Mesir itu jual lagi kepada Potifar. Untung dia dapat Potifar. Potifar itu kan pas pampres ya, pasukan pengaman presiden kalau sekarang, kalau dulu pegawai istana. Yang baik sekali. Tetapi ketika dia di rumah Potifar, istri Potifar, itu dia goda si Yusuf, karena Yusuf ganteng ya, masih keren, dia godain, tapi karena Yusuf tidak mau, dia menolak. Nah, ini menarik. Yusuf ketika digoda sama Potifar, dia lari keluar, bukan lari di tempat. Nah, ini hati-hati ya. Dia lari keluar. Alkitab catat Yusuf lari keluar. Kalau lari ke tempat ya sama aja ya. Jadi dia lari keluar, lalu si Potifar tarik bajunya, lalu apa yang terjadi? Istri Potifar fitnah dia bahwa dia mau memperkosa si istrinya ini. Padahal kebalikannya ya. Akhirnya apa? Yusuf masuk penjara. Padahal nggak salah apa-apa. Teman-teman, kalau saya jadi Yusuf, pastilah normal lah ya. Saya sangat menduga Yusuf itu pasti sempat mengalami yang namanya, aduh, sakit banget hati gue diginiin sama abang gue. Gue sampai dijual, sekarang gue di penjara. Dia di penjara loh. Aduh, penjara zaman itu kan parah banget ya. Dia di penjara, masih muda. Masih muda dia di penjara, teman-teman. Pasti dia mengalami yang namanya sakit hati. Pasti hatinya terluka karena perlakuan abang-abang dan kakak-kakaknya itu. Tetapi ternyata Alkitab catat Yusuf mampu mengampuni mereka. Kenapa? Karena kita bisa melihat bagaimana dia menjalani hidupnya dengan baik. Dan Alkitab beberapa kali sebut Allah menyertai Yusuf. Pasti dia sudah melewati satu masa di mana dia melepaskan pengampunan. Ya, bahkan pengampunan itu terbukti ya ketika akhirnya Yusuf, singkat cerita di dalam penjara dia ketemu juru minuman dan juru roti, lalu dia menafsirkan mimpi, lalu akhirnya dia menafsirkan mimpi Firaun. Diangkatlah Yusuf jadi wakilnya Firaun, orang nomor 2 kalau mungkin di Indonesia wakil presiden ya untuk mengelola Mesir, keren ya. Dan akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, dan waktu itu terjadi kelaparan di seluruh tempat, termasuk di kampungnya Yakub, di kampung abang-abangnya si Yusuf. Kan si Yusuf di Mesir di tempat orang lain, abang-abangnya masih di tempat yang lama. Terjadi kelaparan, tapi karena Yusuf yang mengelola, dia sudah melihat mimpi Firaun dan mengartikan. Maka waktu itu Mesir sudah punya stok. Nih, kita punya stok makanan. Jadi siapa saja yang mau beli di masa kelaparan 7 tahun ini, datang. Nah, terdengarlah sama Yakub, sama bapaknya. Di Mesir ada tuh makanan. Yakub pikir Yusuf udah mati loh, karena kan itu laporan adiknya. Ada tuh di Mesir, coba beli, katanya. Disuruhlah mereka, adik-adiknya, anak-anaknya si Yakub, abang-abangnya Yusuf itu beli ke Mesir. Nah, ketika sampai di Mesir, Yusuf lihat mereka. Mereka nggak kenal sama Yusuf, karena kan, jadi keren banget Yusuf jadi wakil presiden, orang nomor 2 terpenting di Mesir pada waktu itu. Mereka nggak kenal lagi sama Yusuf, tapi Yusuf kenal sama mereka. Wah, ini abang-abang gua. Ini abang-abang gua. Teman-teman, menarik sekali. Waktu itu Yusuf karena pengen lama-lama dengan mereka supaya jangan beli beras langsung pulang, beli gandum langsung pulang. Waktu itu Yusuf pintar sekali. Dia mulai membuat trik, dia tuduh mereka, kalian pengintai ya dari negeri seberang. Nah, padahal dia tahu itu saudaranya. Tapi tujuan dia supaya saudara-saudaranya ini lama, karena dia begitu kangen sama saudaranya. Dia sudah mengampuni abang-abang itu. Bahkan akhirnya dia membuat satu settingan lah ya, atau kalau sekarang konspirasi mungkin namanya. Dia buat satu konspirasi. Jadi ketika abang-abang ini beli gandum, Yusuf bilang sama pengawal, masukin uang-uang ke dalam karung mereka, masukin juga piala saya, piala raja, piala kerajaan kan mahal, masukin, nanti kita tuduh mereka yang nyuri, yang gitu. Dan akhirnya ketika dicek, masukin, mereka mau pulang langsung dicek, ada apa itu dalam karungmu? Padahal mereka nggak ada curi apa-apa. Ketika dibuka ternyata ada. Nah, akhirnya diadili abang-abangnya dan Yusuf di situ. Tapi yang menarik di pasal 45, yuk kita baca ya. Kejadian pasal 45 ayat 1. Ini ketika dia sudah bertemu langsung dengan saudara-saudaranya, karena sengaja dituduh oleh si Yusuf bahwa mereka mencuri. Padahal memang nggak mencuri, karena Yusuf yang masukin itu. Tujuannya supaya dia bisa lama ketemu dengan saudara-saudaranya. Ini
Coba perhatikan ya, ini harus diperhatikan. Dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 5 saya bacakan, kalian bisa simak di depan di layar. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Jadi waktu mau diadilin banyak orang nih, tapi karena Yusuf udah nggak tahan, karena dia begitu sayang sama abang-abangnya, dia begitu rindu sama abangnya, dia sudah mengampuni abang-abangnya sampai dia bilang, udahlah keluar kalian semua, biar saya di sini. Akhirnya keluar tuh semua orang-orang Mesir. Lalu ayat 2, setelah itu menangislah si Yusuf keras-keras. Dia nangis, teman-teman. Dia mengalami satu pemulihan hati yang luar biasa sampai dia nggak menangis bukan karena benci, tetapi karena dia sudah mengampuni dan justru dia rindu sama saudaranya. Bayangin ya, dia rindu sama orang-orang yang ngejahatin dia, orang-orang yang mencelakakan dia. Dia rindu sekali. Sampai ketika ketemu dia menangis, bahkan suaranya keras banget sampai kedengaran kepada orang-orang di luar itu. Seisi istana Firaun dengar. Dia nangis. Lalu ayat 3 dikatakan apa? Ayat 3, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Nah ini, Yusuf bilang, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Ini menarik. Yusuf berpikir dengan dia ngomong akulah Yusuf, saudara-saudaranya akan lega, tapi enggak. Justru ketika Yusuf bilang, aku ini Yusuf, itu ketakutan baru. Kenapa? Saudara-saudara bilang, matilah kita. Udah kita tadi dituduh mencuri, sekarang ini Yusuf yang pernah kita sakiti, habislah kita. Tamatlah riwayat kita di sini. Mungkin itu pikiran mereka, makanya dikatakan, tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Mereka pikir Yusuf belum mengampuni mereka. Tetapi apa kata ayat 4? Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, marilah dekat-dekat. Ini satu pernyataan bahwa dia sudah mengampuni. Mari dekat. Maka mendekatlah mereka. Lalu katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Wah, diingatin lagi gitu ya. Diingatin lagi kesalahan kita. Tapi di ayat 5 dipertegas lagi. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Menarik sekali, teman-teman. Jadi gini, Yusuf akhirnya sadar bahwa sebenarnya ini Tuhan punya cara. Gila ya, Tuhan bekerja dalam hal yang menyakitkan seperti itu ternyata. Karena kalau seandainya Yusuf tidak dijual, nih, kalau Yusuf tidak dijual, dia tidak akan pernah yang namanya ketemu Potifar. Kalau dia tidak difitnah, dia tidak akan pernah masuk penjara. Kalau dia tidak pernah di penjara, dia tidak akan pernah ketemu juru minuman dan roti. Kalau tidak pernah ketemu juru minuman dan juru roti, dia nggak akan pernah menafsirkan mimpi Firaun. Kalau dia tidak menafsirkan mimpi Firaun, dia tidak akan pernah jadi wakilnya Firaun. Kalau dia tidak menjadi wakil Firaun, maka seluruh dunia akan kelaparan. Karena tidak ada yang tahu apa arti mimpi Firaun. Mimpinya kan 7 tahun kelimpahan, setelah itu 7 tahun kelaparan. Tetapi karena dia jadi orang nomor 2 di Mesir, dia bisa bertindak. Udah 7 tahun kelimpahan, kita tabung nih makanan. Kita kumpulin gandum sebanyaknya. Nanti 7 tahun kelaparan, di sini sumber gandum di Mesir. Tujuannya adalah memelihara kehidupan. Wow. Sakit hati, penderitaan, tangis, luka hati yang dialami Ayub, tujuannya satu. Supaya seluruh orang terpelihara, termasuk Yakub, Israel pada waktu itu. Supaya tidak ada yang mati. Kalau misalnya enggak, mati kelaparan semua. Habis Israel, tidak lahir Mesias. Kan ini nanti turunnya ke sana. Dari Yakub lah nanti turun Mesias, teman-teman. Ya, dia punya anak, keturunan-keturunan, sampai nanti garis keturunannya kepada Yesus Kristus. Jadi, yang menarik adalah, ternyata, teman-teman, dari pernyataan Yusuf ini, dibilang kalian gak usah merasa bersalah, katanya. Karena justru kalian menjual aku itu, meskipun sakit ya, tapi sebenarnya itu tujuan Allah ada di situ. Ternyata teman-teman gini, seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit hati untuk tujuan yang indah. Yusuf diizinkan Tuhan sakit hati, supaya Israel terpelihara, supaya Amin, tidak terjadi kematian. Seringkali Tuhan izinkan kita alami sakit hati untuk maksud yang indah. Mungkin waktu kita ngalaminya, apa yang indah Tuhan? Ini terlalu sakit Tuhan, ini terlalu berat, apa yang indah? Betul, Yusuf juga tidak bisa merasakan itu. Dia juga nggak ngerti, kenapa gue dibuang sama kakak gue? Kenapa gue dijual? Kenapa gue difitnah dan masuk penjara? Itu berat sekali teman-teman, bagi Yusuf yang masih muda. Tetapi Tuhan bilang, ada hal yang indah yang sedang Tuhan siapin di situ. Nah, teman-teman coba cek sakit hati yang mungkin kita lagi ngalamin sekarang ya. Saya nggak tahu, saya bukan
Dukun yang tahu hati kalian, Tuhan yang tahu hati kalian, teman-teman. Coba cek, gue lagi sakit hati nih. Nah ini kenapa, kenapa nih ada coretan? Ini saya udah 2 kali ikut webinar, selalu ada coretan nih. Kemarin saya webinar kampus, saya jadi pembicara juga, ada yang nyoret. Ini kayaknya kesel nih nyoret ini ya. Saya dengar ini ya, dengar materi ini. Enggak lah, itu bercanda. Saya pikir di sini nggak ada yang kesel ya. Kita balik teman-teman, sakit hati yang kita alami. Kira-kira apa ya maksud Tuhan mengizinkan kita ngalami ini? Ya nggak? Kenapa ya gue disakiti mulu? Perasaan hidup gue serem amat. Orang tua gue toksik. Orang tua gue kayaknya nggak sayang sama gue. Teman-teman gue mengkhianati gue. Atau mungkin pacar gue tinggalin gue, selingkuh, ada pelakor, ada apa lagi, pebinor, macam-macam. Kenapa ya? Coba cek teman-teman. Jangan-jangan ada maksud Tuhan. Ya, saya selalu bilang mungkin bagi orang yang punya pacar ya, itu kan sering sekali saya ketemu anak muda. Kalau punya pacar yang seperti saya bilang tadi, semua hatinya diberikan untuk pacarnya, nggak ada sedikit pun untuk Tuhan. Ya, akhirnya untuk menyelamatkan kita dari kehilangan hubungan dengan Tuhan, kadang-kadang Tuhan hancurin. Udahlah sekalian aja hancurin hatinya, biar balik sama gua. Kadang Tuhan lakukan itu, tujuannya indah supaya kamu nggak makin lama makin jauh sama Tuhan. Jadi waktu lagi sakit hati, jangan cuma pikir, aduh hancurnya hidupku, mengapa hidupku seperti ini, kejamnya Tuhan. Jangan. Ingatlah, mungkin ada maksud Tuhan yang kita nggak pernah tahu. Saya nggak tahu juga apa maksud Tuhan bagi sakit hati yang kamu alami. Kamu yang perlu tanyakan itu dalam hubunganmu dengan Tuhan tadi, dalam doamu. Atau mungkin sakit hati sama orang tua. Ada nggak ya? Saya nggak tahu apakah kalian ada yang sakit hati sama orang tua, yang sampai kalau ketemu orang tua malas, pulang ke rumah malas gitu. Kayaknya pengen di luar terus. Teman-teman, mungkin ada orang tua yang jahat. Saya tahu mungkin ada. Tetapi begini, sejahat-jahatnya orang tua, dia tetap orang tua kita. Meskipun kamu sakit hati, tapi coba tanyakan, kenapa ya Tuhan? Kok punya orang tua kok nggak kayak orang tua lain ya? Kok sejahat ini? Teman-teman, siapa tahu dengan hal ini, dengan situasi yang kamu alami ini, justru Tuhan mau pakai kamu untuk mengubah orang tua. Kan ada tuh orang tua yang kejam. Tapi kalau lihat anaknya tetap sabar, tetap mengasihi, meskipun ditoksikin, meskipun dijahatin sama orang tuanya mungkin, anak itu tetap mengasihi orang tuanya, itu akan mengubahkan mereka. Pasti ada maksud Tuhan. Mungkin kamu nggak ngerti sekarang, tetapi ingatlah, ketika nanti kamu melihat tangan Tuhan bekerja, itu baru kamu sadar, wah gila sih. Seperti Yusuf ini kan, kalau dia akhirnya sadar, itu dia bilang kan, gila ternyata Tuhan buat gua gini supaya semua orang terselamatkan dari kelaparan. Itu kan keren banget. Tangan Tuhan begitu luar biasa. Itulah yang namanya kedaulatan Tuhan, teman-teman. Jadi ketika sakit hati, ya, apapun sakit hati yang kamu alami, apapun luka hati, coba tanya, kira-kira kenapa Tuhan? Apa mungkin gue udah terlalu jauh sama Tuhan? Atau mungkin gue udah nggak ada waktu lagi melayani Tuhan? Atau mungkin gue udah nggak ada waktu lagi untuk berdoa selama gue hatinya masih baik-baik aja. Sekarang setelah hancur, saatnya gue kembali. Tanyakan sama Tuhan. Pasti kalian akan menemukan apa maksud Tuhan di balik sakit hati yang kita alami. Oke, lalu kita lihat hal yang penting lain tentang pengampunan ya. Ini masih bagian dari pengampunan. Begini teman-teman. Melepaskan pengampunan hanya dapat dilakukan dengan pengorbanan. Ini penting. Ada harga yang harus dibayar dari sebuah pengampunan, teman-teman. Coba lihat Yusuf. Harga pengampunan yang diberikan oleh Yusuf mahal sekali. Apa? 20 tahun lebih Yusuf harus terpisah dengan papanya, si Yakub, gara-gara dibuang sama abangnya. Lalu apa? Dia mengalami yang namanya jadi budak. Sempat dia jadi budak kan? Lalu apa? Dia juga mengalami namanya penjara. Ini adalah harga yang harus dibayar, tetapi Yusuf rela mengorbankan dirinya dan tetap mengampuni. Nah, ini menarik. Padahal kalau idealnya, apa alasan gue mengampuni abang-abang gue? Kata Yusuf, bisa dia. Mereka udah brengsek begitu kok. Mereka udah hancurin hidup gue. Apa pentingnya gue mengampuni mereka? Nggak ada nilainya kok, ya kan? Apa pentingnya? Toh juga kalau nggak diampuni, Yusuf tetap hidup sebagai orang nomor 2 di Mesir. Dia tetap hidup mewah, ya kan? Justru dia bisa membuat saudara-saudaranya menyesal. Nah ini kan sering kan kita kan, gue harus sukses dulu supaya mantan menyesal. Itu sebenarnya kamu belum mengampuni. Ya, gue harus sukses. Kemarin viral tuh videonya di Lambe Turah, ya ada orang cewek yang ikut tentara. Apa tujuanmu ikut tentara? Di balik orang sukses ada mantan yang menyesal, kata dia. Itu sebenarnya satu perkataan yang kita anggap lucu, keren, tapi itu kita belum mengampuni.
Karena ketika kita mau mengampuni, memang kita harus mengorbankan diri kita. Yusuf mengorbankan 20 tahun masa mudanya yang harusnya dia senang-senang, yang harusnya dia bersama keluarga, bermain di padang, ya, berkumpul bersama bapaknya di usia muda 17 tahun. Tetapi sampai 17 sampai 20 tahun itu berarti sekitar sampai dia berumur 37 tahunan. Dia kehilangan masa itu, bahkan dia jadi budak, sempat dia di penjara. Itu harga yang harus dibayar. Dan dia mengampuni. Nah, itu harga yang dibayar untuk mengampuni. Dia bisa saja tidak mengampuni, tapi dia berkorban. Dia melakukannya dengan pengorbanan. Teman-teman, kalau kamu mau mengampuni tapi kamu nggak mau berkorban, maka nggak ada gunanya. Masih nggak bisa kamu mengampuni. Ya, kalau kita masih bilang gini nih, mungkin ada yang bilang, gimana Kak gue mau ngampuni dia? Dia apa yang dia lakukan ke gue aja benar-benar kurang ajar. Apa yang dia lakukan ke gue tidak manusiawi, tidak mungkin bisa dimaafkan. Justru karena tidak mungkin, kamu korbankan egomu itu. Bahwa saya mau mengampuni. Ini yang dinamakan berkorban. Teman-teman, ini juga lah yang dilakukan Kristus buat kita, ya kan? Mungkin nggak sih kita diampuni? Nggak ada alasannya. Apa sih untungnya Tuhan ampuni kita? Oh, supaya ada yang menyembah dia? No, dia bisa buat batu menyembah dia kok. Nggak ada untungnya. Bagi Tuhan nggak ada untungnya buat mengampuni kita yang tadinya masuk neraka, jadi karena dia mati di salib, kita ditebus, kita bisa masuk surga. Nggak ada untungnya buat Tuhan sebenarnya. Tetapi karena dia mau berkorban, dia lakukan itu. Itulah yang namanya kasih. Nah, teman-teman, jangan ikuti ego, ya. Ego kita kan kejahatan dibalas kejahatan. Tampar pipi kiri, tonjok pipi kanan. Tapi sebenarnya Tuhan bilang, no. Berkorban. Berkorban perasaan. Nggak gampang, ya. Saya tahu nggak gampang, teman-teman. Pasti berat. Tetapi, sekali lagi, pasti berat, tetapi tidak mustahil. Tuhan akan tolong kita. Nah, ini yang dilakukan Yusuf juga. Dia melepaskan pengampunan dengan cara memberikan pengorbanan. Ayo, sekarang siapa yang kamu benci? Siapa yang menyakiti hatimu? Siapa yang membuat hatimu terluka? Mau nggak kamu berkorban? Udahlah, gua harus maafin dia. Nah, itu akan menjadi satu cara kita bisa mengampuni, ya. Lalu, bagian kecil yang ketiga, teman-teman. Ternyata, pengampunan itu tidak bersifat sementara. Enggak, kalau pengampunan bersifat sementara itu belum pengampunan. Pengampunan itu harus bersifat permanen. Coba kita kembali ke Yusuf, ya. Begini, ketika Yusuf sudah mengampuni saudara-saudaranya, terjadilah rekonsiliasi, mereka berdamai, mereka menangis satu dengan yang lain, itu haru banget pasti. Nah, 17 tahun kemudian, setelah peristiwa itu, 17 tahun kemudian, ayah mereka meninggal, Yakub meninggal, ya, dicatat dalam Kejadian pasal 50. Nah, ketika ayahnya udah meninggal, saudara-saudaranya Yakub saudara-saudara si Yusuf ketakutan. Waduh, gawat nih. Jangan-jangan si Yusuf mengampuni kita karena dia sayang sama ayah doang. Sekarang ayah udah meninggal, jangan-jangan dia ungkit lagi masalah dulu. Jangan-jangan dia masih dendam. Ya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Udah ngomong sama Yusuf, kan papa pernah kasih pesan. Memang Yakub kasih pesan, sampaikan ke Yusuf, kalau aku mati kamu harus tetap mengampuni mereka. Akhirnya datang saudara-saudaranya, Sup, gua mau ngomong nih. Apa sih Bang, kata si Yusuf. Ini sebelum bapak kita meninggal, sebelum Pak Yakub meninggal, katanya, papa berpesan supaya kamu mengampuni kesalahan kami. Bahkan apa yang mereka lakukan, mereka sujud menyembah, gitu ya. Jadi mereka ngomong gitu, langsung mereka sembah si Yusuf, mereka bilang, sekarang jadikan kami budak juga nggak apa-apa. Tuh. Saking mereka takutnya, mereka pikir pengampunan Yusuf cuma sementara. Dia bilang, aduh tolonglah Yusuf, ampuni kami, ini pesan papa juga kok. Sampai mereka bilang, jadikan kami budak. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf nangis loh. Ya ampun, kenapa ya mereka ini masih nganggap gue belum mengampuni? Dia nangis loh di Alkitab. Lalu di ayat 19 dari pasal 50 dia katakan gini. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21, jadi janganlah takut, kata Yusuf. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi Yusuf tidak cuma mengampuni sementara, bukan. Pengampunan itu bersifat permanen, teman-teman. Pengampunan itu bersifat selamanya. Sekali kita mengampuni, harusnya kita tidak mengungkit lagi, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan mengampuni dan melupakan, ya. Mengampuni
dan melupakan. Jadi gini, ketika dibilang mengampuni dan melupakan, bukan berarti kita lupa sama peristiwa itu. Gimana kita bisa lupa? Ya, kita ditinggalin, dia selingkuh, mana mungkin bisa lupa? Tetapi apa yang dimaksud mengampuni melupakan begini, teman-teman. Ketika kita mengampuni dan melupakan, kita masih ingat kok peristiwa itu. Kita masih ingat, tetapi waktu kita mengingatnya tidak lagi dipenuhi dengan kebencian. Waktu kita ingat peristiwa itu, kita justru, wah Tuhan, thank you gue bisa mengampuni dia, Tuhan. Thank you Tuhan kasih kemampuan gue bisa mengampuni dia. Bukan ingatnya, aduh gila nih orang masih, gue belum bisa mengampuni. Itu belum bisa mengampuni. Jadi mengampuni dan melupakan itu seperti ini. Bahwa pengampunan kita harus bersifat permanen, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau pengampunanmu masih kamu ungkit-ungkit terus, kamu sih begitu, dulu kamu begini, itu belum mengampuni. Ayo belajar kita mengampuni secara permanen. Saya pikir memang nggak mudah lagi, saya selalu bilang nggak mudah karena pengampunan ini memang nggak mudah. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, pasti bisa selama kita tetap mengandalkan Tuhan. Oke, nah teman-teman kita akan lihat yang bagian terakhir dari pengampunan ini, kita lihat bagaimana sih caranya kita mengampuni. Saya cepat di sini. Ada 3 hal bagaimana caranya kita mengampuni. Yang pertama tentu mintalah kekuatan dari Tuhan. Kalau berdasarkan kekuatan kita sendiri nggak bisa, nggak bakal bisa. Mau sampai jungkir balik kalian, sampai nangis darah kalian berusaha sendiri nggak bisa. Tentu kita perlu kekuatan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memampukan kita untuk mengampuni. Tapi yang kedua begini, untuk bisa mengampuni, kita harus ingat bahwa kita juga adalah orang-orang yang telah beroleh pengampunan dari Yesus. Seperti yang saya bilang tadi, kita ini apa sih? Kita ini orang berdosa. Kalau boleh saya pakai istilah Ben Wali, kita ini bajingan, teman-teman. Meskipun katanya itu kasar. Tapi benar, kita memang begitu. Memang itu kasar, tapi kita itu memang begitu. Kita ini orang yang berdosa. Ya. Roma 3:23 katakan, semua orang telah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Harusnya kalau kita mati memang harus dibakar. Udah ideal, udah adil itu. Itu paling adil. Kita mati dibakar. Kenapa? Karena kita berdosa. Tetapi Tuhan ampuni kita. Gila nggak sih? Bayangin deh kalau kita nggak diampuni. Mati tinggal kita ngantri aja nih. Waduh, siap-siap nih gue ke neraka. Kalau nggak ada salib, kalau nggak ada penebusan, ada kena COVID orang, aduh mati nih gue ke neraka. Siap-siap ya kan? Tetapi Tuhan sayang sama kita. Dia ampuni kita. Nah, ini harus menjadi dasar kita bisa mengampuni orang lain. Jadi kalau kamu sudah diampuni Kristus, tapi kamu mengampuni orang lain susah, kamu berarti belum menerima pengampunan itu sungguh-sungguh. Kenapa? Karena pengampunan Kristus itu besar banget, teman-teman. Ya makanya Tuhan selalu perintahkan, ilustrasikan itu dengan hutang yang besar. Kalau kita punya hutang besar banget sama Tuhan, dosa yang harus kita neraka, dibayar, dilunasin sama Tuhan, langsung udah lunas aja hutang lu. Ada orang berhutang kecil sama kita, kita nggak mau lunasin, kita nggak mau ampuni. Maka kita tidak menyadari betapa anugerah itu besar. Gini deh, kalau misalnya ada orang yang ngasih, ini gue kasih uang 12 triliun sama salah satu dari kalian misalnya, sama si Joshua dan Yusak ini, itu dia yang kelihatan. Kasih kalian 12 triliun, karena 2 orang 24 triliun. Nih, ambil. Terus, oke, thank you, Pak. Wah, terima kasih. Tiba-tiba di jalan kalian ketemu orang, minta, Pak, bagi duit dong 500.000. Atau mungkin bagi duit dong 1 juta, saya butuh buat biaya berobat. Gampang nggak ngasih 1 juta? Gampang. Kenapa? Karena lu udah terima 12 triliun. Ngerti nggak sih? Kalau misalnya lu belum terima apa-apa, Pak, bagi duit 1 juta, aduh, gua ini aja makan pakai promah gitu ya, supaya nggak sakit lambung. Karena gua nggak punya duit. 1 juta itu berat. Karena kita nggak terima apa-apa. Tapi kita udah terima 12 triliun, ada yang minta 1 juta, ya elah, nah, kasih 10 juta juga nggak berasa. Bener nggak? Teman-teman, penebusan Yesus itu lebih dari 12 triliun. Itu tak ternilai, teman-teman. Itu besar banget. Lalu kalau ada orang yang menyakiti kita, membuat hari kita luka, masa kita nggak bisa lepaskan pengampunan? Tuhan aja lepasin. Tuhan kasih kita besar, kita kasih dikit ke orang yang nyakiti kita, nggak bisa sih? Harusnya bisa. Kenapa? Karena apa yang kita terima sudah besar banget. Kita kasih dikit aja kepada mantan kita. Kasih dikit aja kepada saudara kita yang menyakiti kita. Kasih dikitlah kepada teman kita yang mengkhianati kita. Kasih dikit kepada orang tua yang mungkin jahat sama kita, nggak apa-apa. Atau mungkin yang sudah orang tua kasih dikit sama anak yang kurang ajar sama kita. Karena apa? Gue udah dapat besar kok. Kasih 1 juta aja, istilahnya begitu ya, kalau diuangkan. Gue terima 12 triliun. Coba, kalau kita sadar betapa besarnya pengampunan Tuhan, nggak sulit untuk melepaskan pengampunan. Ya, kadang-kadang kita lupa sih hal ini. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kita. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita mengampuni ini? Milikilah hati Kristus. Hati Kristus itu apa?
Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Ini hati Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus yang adalah Tuhan telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini hati Kristus. Hati Kristus itu adalah hati hamba, teman-teman. Tuhan Yesus yang adalah Allah, tapi tidak mempertahankan kesetaraan itu. Dia mengosongkan. Ya, kenosis itu bukan mengosongkan powernya, ya. Dia masih punya power, dia masih punya kekuatan membuat mujizat. Tapi yang dikosongkan itu adalah kesetaraan dengan Allah. Harusnya dia setara dengan Allah, tapi dia kosongkan itu. Dia tidak menganggap itu harus dipertahankan. Dia merendahkan hatinya. Dia memiliki hati hamba. Merendahkan hati sampai taat di kayu salib. Mati di kayu salib. Ini yang dimiliki oleh Yesus. Teman-teman, kita kalau mau mengampuni, kita harus memiliki hati hamba, teman. Seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang kan kita sulit mengampuni karena kita terlalu ego. Kita terlalu pongah dengan diri kita. Kita terlalu sombong. Kita terlalu merasa pride. Kita terlalu merasa berharga. Gue ini berharga loh. Gue ini anak tentara loh. Gue anak dosen. Gue anak pendeta. Gak ada yang bisa nyakitin gue. Kita terlalu merasa penting banget. Padahal kita ini gak ada apa-apanya. Tuhan yang mengangkat kita menjadi berharga. Kita harus belajar memiliki hati hamba. Merendahkan hati. Saya selalu bilang gini, rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya. Sampai mentok. Ini kalau ini batas rendah, rendahkan sampai mentok, supaya sampai kita tidak bisa lagi merasa direndahkan. Udah paling rendah kok, mau direndahkan gimana lagi? Ya, meskipun ini tidak membuat kita jadi murahan, no, kita berharga, tetapi hati kita yang direndahkan. Sehingga waktu orang membuat kita tersinggung, kita merasa nggak ada masalah. Ketika kita disakiti, kita bisa mengampuni. Karena apa? Kita merendahkan hati serendah-rendahnya tadi. Nah, ini yang membuat kita mampu mengampuni, teman-teman. Minta pertolongan Tuhan. Ingat penebusan Kristus. Dia juga udah ampuni kita. Dan milikilah hati Kristus, yaitu hati sebagai hamba. Teman-teman, seringkali kita sulit melepaskan pengampunan karena tadi ya kita merasa tinggi hati, merasa paling bernilai ya. Padahal kita ini adalah orang yang hanya menerima anugerah Tuhan. Hari ini kalau kita memiliki sakit hati, saya kasih resepnya ya. Resepnya mudah sekali, tidak ada di apotik, tidak ada di Halodoc ya. Resepnya ada di dalam Alkitab yang tadi sudah kita pelajari. Kalau kamu sakit hati, sembuhkanlah. Ayo minum obat ini. Yang tadi yang pertama apa? Yang pertama, serahkan hatimu ke Tuhan. Datang sama dia. Yang kedua, belajar melepaskan pengampunan. Dua hal ini, teman-teman, yang membuat kita mampu pulih dari sakit hati kita. Kiranya ada amin ya. Saya mau tutup ini ya. Saya tutup dengan satu kisah deh. Satu kisah nyata yang memberkati saya sekali ya. Ini true story. Saya nggak mau buat cerita ya. Ada fotonya ya. Nanti di surga tanya deh. Kalau nggak percaya kalian tanya dia. Bener nggak yang diceritain Bang Roni? Ya, namanya Joseph Scriven. Udah tua. Sekarang udah mati ya. Udah meninggal maksud saya. Waktu itu dia masih muda. Ini fotonya diambil setelah jadi pendeta dia. Sebelumnya dia hanya seorang pemuda Kristen kayak kita inilah ya, pemuda Kristen biasa lah, orang ya rajin gereja juga sih, tapi tidak terlalu spesifik melayani Tuhan. Teman-teman, seperti seorang pemuda biasa, dia mulai jatuh cinta ya. Oh, dia melihat ceweknya cantik. Dan akhirnya dia mulai nyatakan perasaannya. Karena waktu itu di situ cowoknya dikit ya diterimalah seperti itu. Dan akhirnya mereka merencanakan pernikahan. Teman-teman, ini yang menyakitkan dari kehidupan Joseph. Setelah dia pacaran beberapa tahun, lalu akhirnya mereka udah kita nikah ya, siap gitu. Mereka saling cinta sekali. Kita diberkati di gereja ini. Lalu mereka siapin semua, kan dulu juga ada pesta ya. Lalu persiapan bagaimana mereka dibimbing di gereja supaya siap membangun rumah tangga. Ternyata teman-teman, setelah semua persiapan dilakukan, ketika sudah dekat-dekat waktu pernikahan, apa yang terjadi? Entah kenapa satu hari si calon istri ini pergi keluar sendirian, nggak ditemenin sama si Joseph karena memang kan belum suami istri, pergi sendirian dan entah nggak tahu gimana kronologinya. Yang pasti pada waktu itu nggak ada saksi mata. Mereka cari-cari mana nih nggak pulang-pulang nih cewek, kemana dia? Ternyata dicari-cari ketemu lah teman-teman, dia udah ngambang di danau. Berarti tenggelam dia, entah jatuh atau apa nggak pernah tahu karena nggak ada saksi matanya.
Wah, ketika si Joseph tahu, gila, gue udah mau nikah sama dia, dia meninggal karena tenggelam di danau itu, mungkin kepleset atau apa, dia nggak bisa berenang, meninggal terapung. Aduh, hancur banget hati dia. Terpukullah si Joseph, hatinya sangat hancur. Wah, dia merasa, apa ya, aduh, kok begini banget hidup gue. Dia mulai sakit hati juga sih sama dirinya sendiri. Kenapa gue nggak jagain dia ya, gue nggak bisa jaga dia. Tapi pelan-pelan dia mulai bangkit, teman-teman. Pelan-pelan dia mulai bangkit, dan beberapa tahun, sekitar 1-2 tahun, dia mulai move on lah ya. Akhirnya dia kenal lagi dengan seorang wanita, udah 2 tahun lebih, udah cukup lama dia terpuruk. Kenal seorang wanita yang bisa membuat dia bangkit. Wanita ini baik sekali, wah, dan dekat sama Tuhan. Wanita ini juga begitu membangun semangat si Joseph, ayolah kita pasti bisa. Akhirnya jadianlah mereka, pacaran, dan si Joseph bilang, kita jangan lama-lama lagi deh, gue takut lu mati lagi gitu kan, kita nikah langsung lah gitu, udah nggak usah lama-lama lah pacaran katanya, kita langsung nikah. Oke, setuju kata dia. Akhirnya mereka siapin semua, sama ya seperti 2 tahun lalu, mereka siapin, mereka konseling lagi pranikah, mereka siapin semua untuk pesta. Teman-teman, beberapa hari sebelum pernikahan mereka, si cewek ini jatuh sakit. Nggak tahu sakit apa, karena waktu itu medis sangat terbatas. Sakit pokoknya parah, terbaring. Dia cuma bisa terbaring di tempat tidur. Lalu si Joseph bilang, ayolah sayang, kita kan mau menikah beberapa hari lagi. Mereka berdoa juga sama Tuhan, tetapi nggak lama setelah sakit, cuma beda 1 hari, pacarnya juga meninggal. Calon istrinya meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Teman-teman, 2 kali dia alamin ini. Apa yang terjadi? Akhirnya Joseph merasa sangat hancur hati, ya. Dia merasa sangat sedih sekali, ya. Dia merasa sakit hati. Dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Ya, dia merasa, gue gagal melindungi calon pasangan saya. Ini dia tidak. Dia nggak menyalahkan siapa-siapa. Dia menyalahkan diri. Sehingga dia sakit hati sama dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Teman-teman, karena beratnya keadaan, dia pun pergi pengen merantau. Dia nggak kuat tinggal di desa itu, di Irlandia itu. Dia bilang, kayaknya gue harus pergi dari sini deh. Ngerantau lah tempat lain. Kalau di sini gue terkenang terus. Udah 2 pasangan saya nggak sempat menikah, meninggal dunia. Dia pergi ke tempat yang jauh dari kampung halamannya untuk tenangin diri. Dan di situ dia akhirnya, teman-teman, mengalami satu titik ketika di sana dia sendirian. Satu malam dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kok hidup gue gini banget ya? Tuhan, gue sakit banget nih hati gue. Hancur banget hati gue. Dia nangis, teman-teman. Dia berdoa. Lalu dia menyadari dalam hancur hatinya. Dia mulai ingat akan firman Tuhan bahwa Tuhan bersama dia. Dia mulai baca Alkitab lagi, teman-teman. Dia membangun lagi relasi dengan Tuhan. Dan akhirnya dia menyimpulkan bahwa Tuhan adalah sahabat dia. Walaupun dia sedang susah, sedang sakit hati, sedang hancur hati, Tuhan adalah sahabat yang terus ada bersama-sama dengan dia. Akhirnya dia pun belajar untuk melepaskan pengampunan kepada dirinya. Kan dia tadi nggak mengampuni dirinya. Dia melepaskan, Tuhan, aku mengampuni diriku. Aku tidak mau lagi menyalahkan keadaan. Aku mengampuni semua, pulihkan hatiku. Dia melakukan 2 hal tadi, teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi? Sambil menangis, dia mulai terpikir untuk menulis satu puisi. Dia tulislah sebuah puisi yang akhirnya puisi ini dijadikan lagu oleh seorang penulis lagu yang namanya Charles Converse. Jadi puisi dia ciptain, nadanya diciptakan si Charles. Terciptalah lagu yang diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Lagunya ini, teman-teman. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa. Ketika dia mengalami sakit hati, dia tahu ada Yesus yang menjadi sahabat sejatinya. Dia lemah, dia sakit hati, Yesus yang menjadi sahabat dia, sehingga dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Teman-teman, ketika dia membangun kembali relasi dengan Tuhan, dia pun digerakkan oleh firman Tuhan untuk melepaskan pengampunan kepada dirinya sendiri. Akhirnya Joseph menjadi seorang hamba Tuhan, dan luka hatinya dibalut oleh Tuhan. Karena apa? Karena tadi dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan, dan dia belajar untuk mengampuni diri sendiri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apapun luka hati yang sedang kita alami, apapun sakit hati yang sedang kamu alami hari ini, malam ini, kamu ikut webinar ini, pasti ada alasan dan pasti ada sesuatu hal yang kamu mau cari. Hari ini kalau kamu lagi sakit hati, ini kesempatan yang bagus supaya kita bisa memulihkannya dengan cara apa tadi?
kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, datang sama dia, nangis-nangislah, ya merengek di hadapan Tuhan, silakan. Yang kedua, kita akan belajar untuk melepaskan pengampunan. Saya berdoa agar Tuhan menolong kita semua supaya hati kita makin pulih. Ingat teman-teman, terakhir, ingat bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang sembuh hatinya, sehingga kita terus maju melayani Tuhan, hidup mempermuliakan nama Tuhan. God bless you all. Mari kita doa untuk firman Tuhan ini. Yuk kita doa yuk. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami manusia lemah yang sangat mudah mengalami luka hati, yang sangat mudah mengalami sakit hati. Tapi hari ini firman-Mu ajar kami untuk kami melakukan dua hal, bagaimana kami bisa menyerahkan hati kami kepada Engkau Sang Pemilik hati, dan bagaimana kami bisa belajar melepaskan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti kami. Sehingga Tuhan, ini akan menjadikan kami pulih, menjadikan kami sembuh, sehingga hati kami dibarui, dibalut oleh Tuhan, dan hati yang terluka kembali sembuh dan menjadi sehat, dan menjadi hati yang diserahkan kepada Tuhan, sehingga hidup kami makin hari makin mempermuliakan Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang dialami anak-anak-Mu yang mengikuti webinar malam ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati mereka tentang betapa sakitnya hati mereka, betapa pahitnya yang mereka alami, tapi hari ini Tuhan menghibur mereka. Tuhan sahabat sejati yang tetap hadir bersama mereka. Kuatkan mereka, tolong mereka, hiburkan mereka, sehingga mereka bisa sembuh dalam hati mereka, bisa pulih, dan hidup mereka diserahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati komunitas ini, berkati para pengurusnya, berkati kami semua. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada petugas. Thank you semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Ya, untuk pemaparan materinya sungguh memberkati kita semua. Mungkin saya akan memberikan kesempatan, ya nggak apa-apa ya teman-teman, karena waktu kita lewat, tapi biarlah melalui webinar ini kita dapat belajar, kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita, dan kita juga bisa melepaskan pengampunan ketika kita dalam kebencian, dalam rasa sakit hati yang luar biasa. Nah, saya memberikan kesempatan bagi teman-teman kita semua, khususnya di webinar Blessing ini, untuk bertanya atau untuk sharing. Tadi ada ya satu chat juga dari Raka Gufan ya. Ya, boleh open mic ataupun mau chat juga tidak apa-apa. Silakan. Oke, ini ada di chatnya. Pak Roni, Gufan mau bertanya nih, boleh gak sih kalau kita bersikap bodoh amat ketika kita terus dan berulang kali mengalami perasaan sakit hati? Ya, mohon jawabannya. Terima kasih saudara Gufan. Tuhan memberkati. Ya, bersikap bodoh amat ini ternyata adalah sikap yang bahaya, teman-teman. Karena gini, kadang-kadang kita ada satu titik yang, udahlah gue udah sakit mulu, bodoh amat lah. Tapi kita tidak punya effort untuk memulihkannya, ngerti nggak sih? Kita jadi nggak merasa ini nggak ada masalah, padahal ada masalah. Itu sama kayak kita ada kotoran kerbau di sini gitu kan, tapi kita nggak sadar, kita nggak akan bersihin gitu. Kita harus sadari. Jadi bodoh amat ini, ada orang yang kelihatan bodoh amat, kelihatannya bagus ya, wah kerennya dia, nggak peduli. Padahal sebenarnya di dalam hatinya itu pasti hati itu udah makin lama makin rusak. Kalau nggak segera diperbaiki, maka akan sangat berbahaya. Jadi sikap bodoh amat itu hati-hati juga. Ya, kalau bodoh amat itu kan konotasinya memang sebenarnya nggak membereskan, cuman dia mengabaikan, beda ya. Kita nggak boleh mengabaikan luka, teman-teman. Jangan kita mengabaikan luka. Luka itu real. Luka itu adalah satu hal yang memang ada gitu loh. Kalau kita abaikan, gimana mau sembuhnya? Ya. Jadi kita jangan mengabaikan perasaan sakit itu. Kita harus mengakui bahwa itu ada. Ini ada nih gua alami. Nah, selanjutnya kita beresin. Kalau bodoh amat terkesan mengabaikan. Jadi hati-hati. Ya, saya pikir jangan sampai bodoh amat lah. Ya, mungkin bodoh amat itu kebanyakan karena terlalu kecewa, terlalu banyaknya rasa sakit hati. Tapi kembali lagi bahwa kita bisa melakukan ini, bisa sembuh bukan karena kekuatan kita sendiri. Kalau kamu kecewa banyak nggak apa-apa. Kita memang lemah, tapi Tuhan bisa kasih kekuatan. Ya, selama kita mau melakukan hal-hal yang tadi sudah dipaparkan. Ya, saya pikir gitu ya, Gufan ya. Oke.
Thank you, Gufan. Oke, itu tadi jawabannya dari Pak Roni untuk Saudara Gufan. Semoga jawaban ini dapat memberkati Saudara Gufan. Oke, tadi ada juga yang mau bertanya dari Saudari Kesia Saragi. Ya, diperkenankan, dipersilahkan untuk open mic ataupun mau chat juga boleh. Oke, sudah di chat di sini. Pak Roni, Kesia Saragi mau bertanya nih, bagaimana mengampuni ketika orang yang kita ampuni pun terus-terusan membuat kita sakit hati? Nah, ini sering terjadi nih kepada anak-anak muda zaman sekarang. Ya, mohon jawabannya Pak Roni. Terima kasih. Mana sih Keisha? Boleh kita lihat mukanya? Kelihatannya mukanya sangat tersakiti. Mana Keisha? Boleh tunjukin videonya sedikit Keisha? Nggak ada ya? Malu dia. Oke lah, nggak apa-apa ya. Itu hak si Keisha ya. Gimana ya? Bagaimana caranya kita mengampuni yang terus-menerus? Sekarang gini, kita terus-menerus nggak nyakitin hati Tuhan. Iya, ya nggak? Tapi diampuni kita terus nggak? Terus diampuni. Ya nggak? Lu aja kita mungkin tadi pagi baru nyakitin hati Tuhan dengan cara mungkin kita melakukan dosa. Mungkin dosanya kelihatannya kecil gitu. Atau dengan kita tidak sungguh-sungguh membangun hubungan dengan dia. Terus kok hampir setiap hari kita melukai hati Tuhan. Tapi dia kan pengampunannya permanen gitu. Nah, kalau kita terus-menerus disakitin, kita juga harus terus-menerus mengampuni. Dan inilah yang harusnya membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, teman-teman. Jadi jangan kita sama dengan dunia ini ya. Alkitab juga bilang jangan kau serupa dengan dunia ini. Justru kita itu memiliki kemampuan untuk mengampuni karena tadi kita sudah diampuni. Yang saya bilang tadi, kita udah terima banyak kok. Kalau kita disakiti, yang kita terima banyak itu bisa kita berikan. Jadi kita menerima pengampunan besar, kita juga bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Sekali lagi, tentu ini nggak bisa dilakukan dalam satu hari. Saya sadar betul. Nggak mungkin ketika ada yang sakit, kamu langsung ampuni. Itu memang butuh proses. Jadi yang saya jelasin ini nggak instan ya. Mungkin perlu waktu seminggu, sebulan, setahun. Tetapi paling tidak bertahap. Jangan dicuekin, jangan diabaikan. Bertahap terus dan akan ada namanya proses waktu itu. Waktu akan menjawab kapan kamu mulai bisa mengampuni. Nah, yang penting ada kemauan. Nah, ini yang penting. Kalau kita nggak punya kemauan untuk mengampuni, bagaimana mungkin kita bisa mengampuni? Jadi waktu kita disakiti, memang waktu awal-awal disakiti, tentu kita mungkin marah besar, nggak kepikiran dulu ya mengampuni. Tapi kan ada waktu yang kita reda kan? Ya nggak sih? Saya ingat dulu ada kakak kelas saya, ya, memang memalukan sih di STT ya, tapi dia kayak preman ya kakak kelas saya. Jadi dulu ada kakak kelas saya itu berantem ya. Saya masih tingkat baru, tingkat 1, saya masih polos. Saya pikir sekolah teologi banyak yang baik, banyak sih yang baik, tapi ternyata ada juga yang perlu dibenerin gitu. Mereka berantem nih, lantai 4 waktu itu asrama kami. Apa lu pagi-pagi mas, selesai 2 pagi, selesai penyembahan berantem. Gara-gara masalah sapu kayaknya, kan piket tuh. Padahal masih jam 5 kayaknya, baru selesai 2 pagi jam 4. Wah, berantem ribut. Lu nggak senang gue. Apa yang mereka lakukan? Mereka berantem, yaudah kita berantem, tapi jangan di atas katanya. Kita berantem di lantai 1 di bawah, kata dia. Oke, kata dia. Mereka jalan dari lantai 4 ke lantai 1, kan nggak ada lift, jalan selama 4 lantai itu turun sampai di lantai 1. Mereka bilang, kita ngapain berantem ya? Udah reda emosinya. Udah reda ya? Ya udahlah, oke, langsung damai gitu. Maksud saya gini, kita selalu ada waktu buat reda. Waktu kita sakit banget, nggak selamanya kan. Ada waktu kita mulai cooling down. Nah di situ. Jadi ketika kamu disakiti nggak langsung, aku mengampuni kamu, itu fake biasanya. Kita bukan malaikat. Kita mungkin marah, aduh Tuhan gimana ini? Tapi nggak selamanya kan begitu. Sesakit apapun dia, pasti ada waktu kita mulai cooling down pelan-pelan. Nah di situ kita di proses mengampuni. Ya, jangan dilupakan, maksudnya jangan diabaikan, jangan bodoh amat. Harus diselesaikan gitu. Harus diselesaikan, diampuni lewat proses itu. Ya jadi kalau terus-menerus disakiti, terus-meneruslah kita mengampuni, karena itu yang dilakukan Tuhan juga buat kita. Oke, semoga menjawab ya. Thank you. Ya. Oke, terima kasih Pak Roni untuk ya, mohon maaf sebentar ya. Terima kasih Pak Roni untuk jawabannya. Ya, semoga ini juga bisa dipahami oleh Saudari Kesia Saragi dan juga bisa dipraktekkan secara langsung bahwa
Kita juga mengampuni nggak hanya sekali, tapi secara terus-menerus. Tadi juga dikatakan bahwa ada di dalam Mazmur, ya yang tadi di ayat yang ketiga, kita bukan hanya sekedar tetap, tetapi terus-menerus. Jadi begitupun ketika kita mengampuni seseorang. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya, Pak Roni. Ini pertanyaan terakhir, tapi saya buat jadi 2. Pertama, pertanyaannya adalah dari Gideon. Aku udah mencoba mengampuni dan sampai sekarang masih diproses terus. Aku udah mencoba mengampuni dan sampai sekarang masih diproses terus. Aku harus gimana ya? Mungkin karena dia mau mengampuni tapi agak kesulitan nih. Dia ada rasa ketidakpercayaan diri nih, Pak Roni. Nah, yang kedua, kita mengampuninya dari Patrick, kita mengampuninya pasti. Tapi kalau udah mengganggu psikologis bagaimana? Nah, itu bisa dijawab, Pak Roni. Terima kasih. Iya, oke. Yang pertama begini, kita harus sadar bahwa tidak semua memang orang, saya bilang tadi nggak semua cepat bisa mengampuni ya. Maka kadang-kadang ada juga yang perlu mentor ya, itu namanya perlu mentor. Itu tadi yang dibilang masih dalam proses. Mungkin kalau terlalu lama kamu perlu mentor. Dalam artian gini, kadang-kadang kan kita tuh suka aduh capek nih, suka mau nyerah. Nah, kita perlu orang yang support kita. Kayak ini kan kalian lagi dengar ini mungkin merasa wah, thank you banget nih gue dikuatin. Tapi mungkin besok udah aduh down lagi gitu. Nah, kadang-kadang perlu mentor. Tapi kalau misalnya bisa sendiri, ya itu yang saya bilang tadi, hubungan dengan Tuhan itu penting, teman-teman. Mentor kita itu ini Bible, ini Alkitab, teman-teman. Sebenarnya, tapi saya sadar lah nggak semua orang bisa. Kadang-kadang kita perlu orang lain ya. Maksudnya kita kan punya kakak-kakak rohani atau mungkin sahabat lah. Sahabat kita kan meskipun dia kerohaniannya mungkin nggak lebih baik dari kita, tapi kan ada masa di mana dia lagi good, kita lagi bad gitu loh. Kita lagi benar-benar down. Nah, dia perlu bantu kita. Kadang-kadang perlu mentor seperti itu. Makanya milikilah komunitas yang sehat, teman-teman. Milikilah komunitas yang bagus. Jangan berteman hanya untuk senang-senang ya. Maksudnya teman yang berkualitas pun bisa membuat kita senang kok. Ya, komunitas yang bagus bisa membuat kita senang. Dan yang paling penting komunitas yang membangun kita. Nah, itu ya. Jadi, kayak pertanyaan Beatrice ini, kalau gimana ya kalau sudah mengganggu psikologis. Nah, ini juga penting, teman-teman. It's okay to go to psycholog, and then it's okay also to pray to God. Jadi gini, lu tetap bisa pergi ke psikolog kok kalau memang perlu bantuan psikolog ya. Karena ada bagian-bagian yang mereka pelajarin gitu. Jadi orang Kristen itu nggak boleh anti sama psikolog. Nggak apa-apa, kita punya, kalau memang punya peluang. Tapi kalau enggak, biasanya, misalnya kita nggak punya akses nih buat psikolog, kan biasanya kalau di beberapa tempat itu nggak ada ya, yang kalau di kota-kota mungkin ada lah yang buka layanan psikolog, konsultasi, tapi kan banyak yang enggak. Biasanya saya melihat begini, di daerah-daerah terpencil yang terbatas psikolog seperti itu, jarang kita dengar ada orang yang kena mental gitu ya di kampung. Kenapa? Karena yang pertama mereka itu satu, Tuhan biasanya memperlengkapi hamba-hamba Tuhan di situ. Saya percaya ya, meskipun dia nggak belajar psikologi secara mendalam, tapi siapa sih yang menciptakan psikologi? Tuhan, ya nggak sih? Siapa sih yang menciptakan semua organ tubuh kita? Tuhan. Psikologi itu kan juga berasal dari apa ya? Itu kan ilmu ya. Bahkan kalau zaman dulu itu teologi itu sebenarnya ibu dari semua ilmu gitu. Jadi saya percaya kalau misalnya kalian nggak punya psikolog di sana, hamba Tuhan pasti bisa selesaikan itu gitu. Bisa Tuhan pakai lah. Tuhan sih yang selesaikan, tapi Tuhan pakai. Jadi kalau sampai kena mental, kena psikis, ya tentu kamu harus beresin juga gitu. Kadang-kadang kita perlu juga itu. Tapi kalau memang keadaannya tidak memungkinkan, saya percaya firman Tuhan itu jauh lebih kuat juga. Ya, saya nggak tahu apa contohnya orang yang contoh orang yang bisa kena sampai psikologisnya gimana ya kalau masalah sakit hati ini. Ya mungkin bisa dikasih contoh buat saya supaya saya bisa coba lihat. Tapi intinya begitu, kita perlu bantuan juga kadang-kadang. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan juga bisa pakai seorang psikolog ya kan untuk menolong kita. Sama kayak kamu lagi sakit. Kalau kamu lagi sakit, kamu ke dokter nggak merasa aneh kan? Padahal kalau mau fair, kalau kita nggak boleh ke psikolog, lu ngapain ke dokter kalau lagi sakit? Doa aja pasti sembuh gitu kan. Tapi enggak. Kita banyak ke dokter, kita beli vitamin, isoman misalnya karena COVID. Karena itu nggak salah juga gitu loh. Tuhan yang sembuhkan lewat obat-obat. Nah, psikolog juga seperti itu, Tuhan bisa sembuhkan lewat mereka seperti itu. Tapi kalau memang terbatas, tidak ada fasilitas. Kok di pedalaman orang sakit nggak punya fasilitas obat, Tuhan bisa sembuhkan dengan disuruh makan akar-akar daun-daunan pohon-pohon, bisa Tuhan sembuhkan gitu kan. Jadi Tuhan itu kan mengatur semua dengan baik sekali. Jadi
ke psikolog nggak ada masalah, tetapi yang kamu harus tahu bahwa Tuhanlah yang akan memulihkan itu lewat mereka. Jadi kita perlu mentor ya. Saya pikir itu sih. Ini Beatrix, ini pertanyaannya bagus sekali sih. Uh, saya minggu depan ada webinar ini juga. Tapi yang menarik bukan cuma saya pembicaranya, ada satu pembicaranya dari psikolog tuh. Wah, kalau bisa ikut nanti coba. Saya nggak tahu apakah terbuka untuk umum. Kalau terbuka saya posting di Instagram saya, mungkin bisa ikut untuk menjawab bagian psikologis lebih detail gitu. Karena saya kan tidak mempelajari sedalam itu kalau masalah psikologi. Gitu sih. Oke. Ada lagi nggak? Banyak ya? Kalau boleh tanya apa nih? Aduh. Ayo dong. Kali ini orang-orang yang terpilih, gitu, yang berharga. Wah, banyak yang tanya di Pak Roni. Nah, dari Pak Roni harus buka. Harus tanya langsung nih. Syaratnya harus tanya langsung lah. Oke, satu tapi harus tanya langsung. Oke. Dibuka untuk teman-teman satu tapi harus tanya langsung. Terus habis itu kita akhiri ini. Dan juga kita juga bisa sekaligus bisa foto bareng ya semuanya. Oke, satu orang antara Ricky Krishna tadi juga tanya atau enggak, siapa ini? Tadi ada juga yang tanya. Yeyen Ayusari juga ini tadi tanya kalau bisa langsung, atau Lisa Otuka langsung ini open mic, videonya juga dibuka, atau Kayusak juga bisa. Soalnya tadi disebut namanya. Oke, bagi teman-teman yang mau tanya, yang malu semua ya. Open video. Ini karena waktu terbatas, teman-teman. Nanti saya tetap jawab mungkin beberapa. Tapi kalau nggak semua kejawab nggak apa-apa. DM saya aja di Instagram saya Roni Sitorus 7. Saya pasti jawab. Kayak kalau mungkin agak lama, mungkin lagi rame gitu ya. Lagi rame, minta pertolongan ya. Oke, silakan. Siapa? Angel ya? Angel boleh. Salam Bang Roni dan Ya. berkat. Saya izin bertanya, bagaimana sih cara kita untuk merespon atau bertindak terhadap orang-orang yang tidak sadar telah menyakiti kita? Apakah kita diamin saja atau kita beritahu mereka, atau bagaimana ya Kak merespon orang-orang yang menyakiti kita tapi dia tidak sadar kalau dia telah menyakiti kita? Menarik ya. Bagaimana caranya ya kita sikap kita kepada orang yang sudah menyakiti kita tapi nggak sadar gitu ya. Oke, begini teman-teman. Yang pertama lihat dulu siapa dia gitu loh. Siapa dia? Karena kadang-kadang ada orang yang kalau bisa memang harus bicara. Artinya gini. Artinya bukan berarti misalnya pacar ya, bukan berarti mau balikan, tapi maksudnya bicaralah sama dia, sampaikan aja, kan sekarang banyak media ya, kita bisa sampaikan. Kalau dia nggak peka-peka, udahlah, kan toh juga kalian bukan memang mau lanjut gitu kan. Tapi tujuan kamu menyampaikan itu apa dulu? Ini penting. Kalau tujuan kamu menyampaikan hanya untuk menyampaikan unek-unek, tapi tidak ingin dia berubah, saya pikir tidak terlalu bermanfaat. Tapi kalau tujuan kita mulia, aduh, gue mau nyampein ini supaya dia berubah, supaya next-nya dia bisa nggak begitu. Nah, maka saya pikir media kita banyak lah ya, zaman sekarang semua punya WA. Kalau lu diblokir, lu pakai akun fake di Instagram gitu. Lu bisa kirim ke dia, lu bisa sampein apa ke dia langsung gitu, bisa sampaikan langsung. Karena kalau sudah bicara tentang itu, kalau dia memang nggak pernah peka, udah nggak perlu lagi kode-kodean. Apain kode-kodean, kan kalian sudah punya apa ya, hubungan yang intens selama ini. Udah waktunya belak-belakan aja, tapi kan tujuan kita mulia, makanya kembali lagi kepada tujuan. Tujuan gua nih cuma pengen lu ke depannya lebih baik. Sampaikan aja. Saya pikir dia juga nggak akan langsung marah-marah lah, ya kan? Dia juga pasti manusia yang punya hati lah, gitu. Sampaikan, tapi kita harus tahu tujuan kita. Kita doa dulu, Tuhan, saya mau sampaikan supaya dia berubah lah, supaya dia berubah. Seperti itu. Jadi saya pikir gitu sih, Angel ya. Siapa itu Angel? Atau saya mau sampaikan ke dia? Angel sedih banget mukanya. Ayo tolonglah, siapa yang menyakiti Angel itu, kalian bertobat ya. Oke, thank you Angel. Terima kasih Kak. Tanyanya, thank you juga Pak Roni untuk jawabannya. Wah, sungguh memberkati kita semua ya malam ini. Nggak hanya saya secara pribadi, tapi teman-teman malah tadi juga ada yang bilang melalui webinar ini saya ada kerinduan untuk memaafkan, untuk mengampuni papa saya. Saya sungguh bersyukur dan teman-teman juga terima kasih untuk supportnya. Thank you juga buat teman-teman, dan mungkin ada di antara kita yang lagi mengalami rasa sakit hati sama sahabat, pasangan, ataupun orang tua kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti mampukan kita.
Tuhan pasti bekerja di dalam hidup kita untuk menjadi anak Tuhan yang bisa mengampuni, dan juga kita yakin kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Oke, melalui webinar ini sebelum kita foto bersama ada pengumuman sebentar dari panitia. Ya, mohon dibagikan atau diumumkan. Terima kasih Pak Roni, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati atas pemaparannya, dan thank you untuk teman-teman webinar blessing dari 50 denominasi gereja, sorry. Dari 50 denominasi gereja, thank you udah datang, udah hadir di webinar blessing. Ikuti terus perkembangannya, ikuti terus program selanjutnya. Oke, pengumuman dipersilakan. Oke, selamat malam teman-teman. Ini pemberitahuan untuk webinar berikutnya tanggal 14 Agustus. Jadi hari ini kan hari Jumat karena khusus hari ini. Jadi kita hari Jumat malam. Nah, minggu depan kita akan kembali Sabtu siang jam 10 sampai jam 11 tanggal 14 ya. Jadi pembicara kita ini adalah Saudara Dennis Christopher. Beliau adalah penulis buku, ini ada 3 buku, sudah ditampilkan di slide juga. Dan juga beliau adalah reporter di DAI TV. Nah, teman-teman yang tertarik bisa langsung nanti scan barcode, daftar, dan kita akan ketemu lagi minggu depan hari Sabtu. Sekian pengumuman dari panitia. Terima kasih juga untuk panitia yang terlibat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan ada juga pengumuman selanjutnya. Oke, saya persilahkan. Oke, teman-teman, karena kita juga disupport oleh dari STT Aletheia. Ini dari tempatnya Saudara Berkat untuk studi ya saat ini. Jadi ada upacara wisuda virtual angkatan ke-47 dan ke-48 dari Humas sendiri, dari Humas STT Aletheia mengundang setiap kita untuk boleh datang. Mungkin teman-teman ada yang gabut, nganggur, nanti hari Jumat minggu depan 13 Agustus jam 10 boleh gabung. Ya, nanti akan di-share juga di grup webinar blessing kita juga. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari pengumuman yang disampaikan oleh panitia. Terima kasih banyak. Oke, ini tiba saatnya kita akan foto bersama. Semua open videonya, ya, bukan open mic ya, open videonya. Yang lagi sibuk, yang lagi kerja nggak apa-apa, ditutup, ya kan. Yang penting ada namanya. Kita udah hadir di webinar blessing, nanti akan diposting di WA dan di Instagram juga. Oke, silahkan. Oke, selamat malam teman-teman. Ya, kita akan foto bersama, silakan on cam-nya. Kita ada 4 slide. Oke, tunggu sebentar. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, oke, tunggu sebentar ya. 1, 2, 3. Next. Tahan, senyum. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, akhirnya kita udah di penghujung acara webinar blessing. Thank you. Kita udah di penghujung acara webinar blessing. Thank you untuk semua teman-teman, para Yudas dan juga pembicara kita, para Onisitorus. Thank you semuanya. Apakah ada kata-kata terakhir untuk menutup ini semua? Karena kita mungkin nggak bisa ketemu lagi. Atau nanti Tuhan akan mempertemukan kita di lain waktu. Ada Terima kasih Pak Roni. Terus semua. God bless. Makasih Bang Roni. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih semua panitia. Mana Angel? Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati panitia. kita semua. Memang itu inti dari segala inti. Oke, thank you untuk semuanya. Boleh Terima kasih leave. Pak Roni semuanya. Terima kasih untuk teman-teman. Oh iya, sebelumnya tadi bilang ada juga teman bilang belum doa. Tadi udah doa ya.
Jadi jangan salah sangka kita dulu. Oke, semua udah berusaha keras, udah menyempatkan waktu, juga udah menyempatkan semuanya, segala kekuatannya untuk ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. See you. See you again. Selamat ketemu Ya. lagi dalam webinar blessing. Izin live semua, thank you, God bless. Kat, thank you God berkat. bless you. Izin live semua, thank you. Hugo baru join, weh. Hugo baru join, Hugo. Hugo. Hey. Kok baru join kok? Ya, tadi pengumumannya ini berfaedah sekali ya. Wah, mantul. Berfaedah. Halo Kak Dina. Live ya teman-teman. Terima kasih ya untuk malam hari ini, sangat terberkati. Oke, terima kasih juga. Terima kasih Kak. Thank you kakak, thank you. Oke, see you all. And ya, 3, 2, 1.